Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi-materi pengolah angka sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pengurutan data atau diistilahkan dengan sorting data. Sorting data merupakan proses mengatur data dalam urutan tertentu agar lebih mudah dibaca, dianalisis, atau dicari. Dalam pengurutan data ini ada dua versi, yaitu yang pertama adalah versi abjad, yang kedua adalah versi angka, ya. Di mana dalam pengurutannya itu ada dua metode. Yang pertama metode ascending, mengurutkan dari kata-kata atau teks yang berawalan A hingga kata-kata atau teks yang berawalan Z. Atau sebaliknya, dari teks yang berawalan Z hingga kata-kata yang berawalan A, ya, atau descending. Maupun tanggal lama ke tanggal baru ataupun tanggal baru ke tanggal yang lama. Adapun tujuan sorting data adalah yang pertama menyusun data agar lebih teratur dan mudah dibaca. Membantu proses analisis data, mempermudah pencarian data tertentu, menampilkan pola atau tren pada kumpulan data. Jenis-jenis sorting data yang pertama adalah sorting ascending atau sort A to Z. Dari teks yang berawalan A hingga teks yang berawalan Z. Ya, atau smallest to largest kalau itu berupa angka. Ya, mengurutkan teks dari A ke Z, mengurutkan angka dari nilai terkecil ke terbesar, mengurutkan tanggal dari yang paling lama ke terbaru. Sorting Z to A atau descending, ya, mengurutkan dari teks yang berawalan Z atau kata yang berawalan Z hingga kata yang berawalan A atau largest to smallest kalau ini berisikan angka, yaitu mengurutkan teks dari Z ke A, mengurutkan angka dari terbesar ke terkecil, mengurutkan tanggal dari yang terbaru ke paling lama. Custom sort yaitu mengurutkan pengurutan khusus, di mana di sini lebih dari satu kolom, ya, pengurutannya itu terdiri lebih dari satu kolom. Yang kedua, urutan kriteria tertentu, misalkan lulus atau tidak lulus atau di dalam bentuk proses, ya. Kemudian langkah-langkah melakukan sorting data, ya. Pengurutan data sederhana atau single column, ini ya. Langkah-langkahnya adalah kita klik menu pada data di ribbon, ya. Kita buka di sini pengolahan angkanya. Di sini saya sudah sediakan tabel berupa nama siswa dan kelas, ya, serta nilai. Kita pilih dari ribbon ini, kita pilih data, ya. Kemudian dari data ini ada yang namanya mohon maaf, ini dari home ini, ya, ada namanya sorting, ya. Ada istilah sorting ini, ya. Nah, kita blok datanya di sini. Misalkan kita akan mengurutkan data siswa ini, ya. Kita blok data siswanya, ya. Caranya ngeblok ini adalah seperti ini. Kemudian kita pilih, misalkan kita akan mengurutkan berdasarkan urutan ascending A to Z, ya. Di sini memang ada urut, ya, hingga ke bawah. Namun di bawah ini ada sedikit nama-nama yang tidak terurut, ya. Mestinya Z ini Zainal ini berada paling bawah. Kita lakukan proses ascending. Nah, di sini Microsoft Excel menemukan data berikutnya, yaitu pada pilihan. Jadi, selain yang kita blok ini, ada data lain di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Jika Anda belum memilih data tersebut, hal itu data-data yang tidak terpilih tidak akan terpilih, tidak akan diurutkan, maksudnya itu, ya. Di sini ada dua opsi. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan memilih semua expand to selection atau continue with the current selection? Apabila kita memilih yang atas ini, dia akan terpilih semua secara otomatis. Sehingga apabila kita mengurutkan berdasarkan nama,
data-data pada kolom yang lain ini akan menyesuaikan. Namun apabila kita pilih opsi yang kedua, continue with the current selection, maka yang diurutkan itu hanya berdasarkan nama siswa. Nah, bagaimanakah dengan kolom-kolom yang lain? Tentunya data-data pada kolom lain akan tertukar-tukar. Misalkan Zainal dengan nilai 76 bisa jadi akan tertukar dengan Oneng yang nilainya 78, atau bisa jadi kelasnya nanti tertukar-tukar gitu ya. Nah, ini hal ini yang perlu kita antisipasi. Lebih baik kita pilih ya expand selection karena ini lebih dari satu kolom ya. Nah, ini akan kita pilih semuanya ya. Oke. Maka yang akan diurutkan ini adalah berdasarkan ini nama kelas, karena yang diurutkan, yang diprioritaskan itu adalah di bagian kiri ya. Kelas A, B, C, D, E, A, B, C, D. Nah, ini yang diurutkan berdasarkan kelas 10A, kelas 10B, kelas 10C. Nah, ini yang diurutkan berdasarkan kelas. Jadi yang diprioritaskan adalah sebelah kiri. Nah, bagaimanakah cara kita tuh mengurutkan berdasarkan prioritas yang ini? Kita gunakan custom, ya. Nah, di sini bagian kolom mana yang akan kita urutkan? Nah, kita pilih, misalkan kita akan menggunakan nama siswa. Mau diurutkan berdasarkan apa? Diurutkan berdasarkan objek yang paling awal hingga objek yang paling akhir, ya, A to Z. Nah, kita klik OK. Maka yang paling tinggi ini adalah Andi, yang paling atas ini, kemudian huruf B, huruf C, Darmanto, D, dan berikutnya. Hingga yang terakhir adalah Zainal, yang berawalan Z teks katanya. Nah, bagaimanakah dengan kelas? Nah, kelas ini adalah menyesuaikan. Ya, karena kelas ini bukan prioritas, dia akan menyesuaikan ini. Jadi akan tercampur menyesuaikan dengan termasuk nilai. Nilai ini akan menyesuaikan. Nah, itulah proses mengurutkan data. Nah, bagaimana kalau kita mengurutkan berdasarkan Z to A? Ya, kita klik saja. Maka yang diurutkan itu adalah berdasarkan Z to A. Namun di sini prioritasnya adalah pada kolom A karena tidak kita tentukan menggunakan custom. Kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan nama, kita pilih lagi. Pilih di sini berdasarkan nama siswa, kemudian Z to A. Maka yang berada di posisi baris teratas ini adalah Z Zainal, ya. Dan yang berada di posisi bawah ini atas nama Andi dengan huruf awalan depan adalah A. Kemudian yang kedua, kalau kita itu mengurutkan berdasarkan angka, bagaimana? Sama saja, ya, kita pilih angkanya di custom ini, kita nilai misalkan dari yang terbesar largest to smallest, ya. Jadi nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Kemudian dua kolom yang lain akan menyesuaikan, ya. Pengurutan berdasarkan kolom atau multi level sort. Jadi ada dua kolom atau lebih yang akan diurutkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Misalkan di sini yang akan kita urutkan yang paling utama ini adalah berdasarkan kelas. Nah, setelah diurutkan berdasarkan kelas, kolom yang kedua diurutkan berdasarkan nama. Misalkan nanti kita akan mengurutkan berdasarkan ascending dari kelas yang A, 10A, 10B, kemudian 10C. Nah, setelah 10A ini akan diurutkan untuk kolom yang keduanya. Ya, berarti ya nama-nama yang memiliki huruf awal yang paling kecil atau nama-nama yang paling memiliki abjad yang paling awal. Kemudian yang paling akhir itu adalah nama-nama yang memiliki abjad yang paling akhir. Coba kita lakukan saja. Pilih sort, custom sort. Kita pilih berdasarkan yang prioritas adalah nama, ya. Kemudian yang kedua, ini second untuk yang apa ya namanya? Untuk second sortingnya ini istilahnya, ya. Yang kedua kita akan yang pertama itu pengaturan misalkan berdasarkan kelas, kemudian yang kedua itu berdasarkan nama, ya. Oke. Di sini berdasarkan nama, nah, kita urut berdasarkan Z. Ini kita berdasarkan A to Z, ya. Begitu pula dengan namanya A to Z. Nah, kita lihat, kita urutkan di sini, ya. Nah, yang pertama yang diprioritaskan, sistem akan mengurutkan berdasarkan kelasnya, kelas 10A, 10B, dan 10C.
Nah, nanti di masing-masing kelas akan diurutkan berdasarkan namanya juga. Nah, kebetulan yang 10A ini diurutkan dari huruf awal A, nama-nama yang berawal huruf A hingga yang terakhir ini Z. Nah, kebetulan untuk yang B ini tidak ada yang kebetulan namanya itu tidak ada yang berhuruf awal A. Ya, ternyata yang paling awal ini sini adalah B, D, E, kemudian yang paling akhir adalah K. Begitu pula dengan yang kelas 10C ini. Kebetulan nama-nama apa yang berdasarkan huruf mudanya itu adalah C, G, H, M, dan Y yang terakhir. Nah, untuk pengurutan berdasarkan daftar khusus ya, ini anak-anak sekalian, kita juga bisa mengurutkan berdasarkan ini data apa namanya itu, data misalkan nama-nama hari ya, atau mungkin proses lulus atau tidak. Nah, ini kita bisa menggunakan istilah custom ya. Nah, contohnya di sini ya, kita urutkan berdasarkan proses lulus atau tidak lulus. Nah, maka hasilnya yang lulus itu dari proses lulus tidak lulus ya. Ini bisa kita atur ya. Baik, itulah anak-anakku sekalian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pengurutan data. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.